Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Video Pembelajaran Kelas 6 bersama Ibu Oli Chandra Karnia Kumala. Untuk mendukung channel video pembelajaran ini, silakan kalian klik tombol like and subscribe-nya ya, biar Ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Masih tetap bersemangat kan? Walaupun belajarnya dari rumah. Anak-anak, tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Ingat 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, selalu menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker apabila bepergian. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan teks laporan dan cara menentukan ide pokoknya. 2. Siswa dapat menjelaskan tujuan makhluk hidup berkembang biak. 3. Siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Mari kita belajar subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pendalaman materi di muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangbiakan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. 2. Kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga adalah simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Anak-anak, kita akan belajar menentukan ide pokok di dalam suatu paragraf atau di dalam suatu teks. Perhatikan contoh berikut ini ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, dari teks yang barusan kita baca, ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok. Nah, anak-anak, untuk mengetes pemahaman kalian, ayo berlatih. Bacalah teks laporan berikut. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya ya. Pada suatu hari, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dedi harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Dedi pun meminta ayah untuk menemaninya ke kebun singkong di belakang rumah. Dedi dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Dedi pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Kata ayah Dedi, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Setelah selesai mengamati bagian tanaman singkong,
Dedi dan ayahnya membersihkan singkong. Singkong tersebut direbus oleh ibu Dedi. Dedi suka makan singkong rebus. Ternyata tanaman singkong yang dimakan adalah bagian umbi akarnya. Dedi pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, informasi apa saja yang kamu peroleh berdasarkan teks tersebut? Nomor 2, langkah apa saja yang diperlukan Dedi untuk membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi? Nomor 3, tuliskan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jika sudah selesai, segera foto dan kirim secara wafri kepada guru kalian. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pendalaman materi muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Menjelaskan tujuan makhluk hidup berkembang biak. Apakah kalian sudah tahu tujuan makhluk hidup berkembang biak? Untuk apa aja sih? Ayo kita pelajari. Tumbuhan, hewan, dan manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Jika makhluk hidup tidak berkembang biak, maka populasi makhluk hidup tersebut akan terus berkurang hingga akhirnya mengalami kepunahan. Cara makhluk hidup berkembang biak tentu berbeda-beda. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangan generatif dan perkembangan vegetatif. Apa sih perkembangan generatif dan perkembangan vegetatif itu? Mari kita simak video selanjutnya. Yang dimaksud perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya, kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif yaitu sifat keturunannya merupakan perpaduan dari kedua induk. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar bunga berikut. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Gambar yang ditunjukkan angka 1 itu adalah mahkota. Sedangkan yang ditunjukkan angka 2 itu adalah kepala sari. Kemudian angka 3 menunjukkan benang sari. Angka 4 menunjukkan kepala putik. Angka 5 menunjukkan tangkai putik. Angka 6 menunjukkan bakal biji. Angka 7 menunjukkan tangkai bunga. Angka 8 menunjukkan dasar bunga. Sedangkan angka 9 menunjukkan kelopak. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bagian-bagian dari bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Putik adalah alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan, sedangkan benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Bunga juga memiliki periasan bunga yang terdiri atas mahkota dan kelopak.
Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala puting. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan itu dibedakan menjadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Untuk lebih jelasnya, kita simak lagi video selanjutnya. Penyerbukan sendiri. Yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik itu sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Yang dimaksud penyerbukan tetangga di sini adalah serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Kemudian selanjutnya ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berbeda tumbuhan, tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tumbuhan lain yang berbeda varietas. Nah, itu tadi adalah keempat macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Selanjutnya, penyerbukan pada tumbuhan dapat terjadi karena adanya perantara dari luar. Perantara tersebut dapat berupa hewan, angin, air, atau manusia. Seperti apa sih? Mari kita simak lagi. Beberapa hewan seperti kupu-kupu, lebah, dan burung kolibri dapat membantu penyerbukan tumbuhan. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan biasanya memiliki nektar yang berbau khas dan warna mahkotanya mencolok. Contohnya bunga mawar dan bunga matahari. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin memiliki serbuk sari yang ringan sehingga mudah tertiup angin, serta kepala putik yang menjulur keluar. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu rumput, gandum, padi, dan jagung. Nah, anak-anak, setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Seperti apa sih? Ayo kita simak skema proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi, setelah terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di atas kepala putik, maka terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari, sel kelamin jantan melebur dengan sel telur, yaitu sel kelamin betina. Setelah itu akan melakukan pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah, kemudian tanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan,
bakal biji akan berkembang menjadi biji. Biji memerlukan perantara dalam penyebarannya. Berikut beberapa contoh perantara penyebaran biji. Yang pertama, penyebaran biji dengan angin. Contohnya biji dari tumbuhan randa tapak atau dandelion yang kecil dan ringan sehingga mudah tertiup angin. Yang kedua adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Contohnya, luwak yang membantu penyebaran biji kopi. Penyebaran biji yang ketiga adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan bantuan manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, padi dan jagung. Dan yang keempat adalah penyebaran biji dengan bantuan air pada tumbuhan yang hidup dekat perairan. Contohnya pohon kelapa. Setelah sampai pada tempat yang sesuai, buah kelapa akan bertunas. Nah, anak-anak, kalian telah selesai belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk mengetes pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Yang kedua, jelaskan tujuan makhluk hidup berkembang biak. Ketiga, apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan? Dan yang keempat, tuliskan 4 macam penyerbukan. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jika selesai, segera foto dan kirimkan segera melalui WhatsApp kepada guru kalian. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.